Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenyaman Kusuma Dewi, mahasiswa program studi pendidikan profesi nurse Tika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan syok. Kurang lebih waktunya sekitar 10 menit. Langsung saja ke presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari syok kardiogenik, di mana syok kardiogenik ditandai oleh gangguan fungsi ventrikel kiri yang mengakibatkan gangguan berat pada perfusi jaringan dan penghantaran oksigen ke jaringan. Nekrosis vokal diduga merupakan akibat dari ketidakseimbangan yang terus-menerus antara kebutuhan suplai oksigen miokardium. Pembuluh koroner yang terserang juga tidak mampu meningkatkan aliran darah secara memadai sebagai respon terhadap peningkatan beban kerja dan kebutuhan oksigen jantung oleh aktivitas respon kompensatorik seperti perangsang simpatik. Kontraktilitas ventrikel kiri dan kinerjanya menjadi sangat terganggu akibat dari proses infak. Pertahanan perfusi jaringan menjadi tidak memadai karena ventrikel kiri gagal bekerja sebagai pemompa dan tidak mampu menyediakan curah jantung dengan baik. Maka dimulailah siklus yang terus berulang. Siklus dimulai saat terjadinya infak yang berkelanjutan dengan gangguan miokardium, menurut Mutakin tahun 2019. Selanjutnya yaitu kerusakan miokardium, baik iskemia dan infak pada miokardium mengakibatkan perubahan metabolisme dan terjadi asidosis metabolik pada miokardium yang berlanjut pada gangguan kontraktilitas miokardium yang berakibat pada penurunan volume sekuncup yang dikeluarkan oleh ventrikel. Penurunan curah jantung dan hipotensi arteria disebabkan karena adanya gangguan fungsi miokardium yang berat. Akibat menurunnya perfusi koroner yang lebih lanjut akan mengakibatkan hipoksia miokardium yang bersiklus ulang pada iskemia dan kerusakan miokardium ulang. Dari siklus ini dapat ditelusuri bahwa siklus syok kardiogenik ini harus diputus sedini mungkin untuk menyelamatkan miokardium ventrikel kiri dan mencegah perkembangan menuju tahap irreversibel, di mana perkembangan kondisi bertahap akan menuju pada aritmia dan menyebabkan kematian. Untuk selanjutnya ada dari farmakologi, di mana farmakologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada katekolamin. Untuk golongan obat ini akan menaikkan tekanan arteri, perfusi koroner, kontraktilitas, dan kenaikan denyut jantung, serta dapat mengakibatkan vasokonstriksi perifer. Kenaikan tekanan arteri akan meningkatkan konsumsi oksigen, serta kerja yang tidak diinginkan berpotensi mengakibatkan aritmia. Yang kedua ada adrenalin, noradrenalin, dan isoproterenol, di mana ketiga obat tersebut memiliki aktivitas kronotropik sehingga menyebabkan stimulasi alfa yang kuat dapat menyebabkan vasokonstriksi yang kuat, sehingga meningkatkan tekanan dinding miokard yang dapat mengganggu aktivitas inotropik. Isoproterenol merupakan vasodilator kuat, serta cenderung menurunkan aliran darah dan tekanan perfusi koroner. Isoproterenol yang meningkatkan kontraktilitas miokard dan laju jantung, yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen miokard yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan syok kardiogenik. Yang ketiga ada dopamin, di mana dopamin adalah prekursor endogen non-adrenalin yang menstimulasi reseptor beta, alfa, dan dopaminergic. Untuk yang keempat ada dobutamin, di mana dobutamin ini merupakan katekolamin inotropik standar yang digunakan sebagai pembanding efek dobutamin terbatas pada tekanan darah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi diet syok kardiogenik, di mana diet memegang peranan penting dalam pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit kardiovaskuler. Pada penderita penyakit kardiovaskuler sering memiliki tubuh yang gemuk atau obes dan kadang
kadar lemak darahnya yang tinggi. Untuk mengurangi berat badannya, kandungan energi dalam makanan pasien yang mengalami obes harus dibatasi. Dengan cara yang pertama yaitu diet rendah natrium, di mana natrium merupakan unsur alami yang terdapat pada semua bahan pangan seperti daging, ikan, susu, dan telur yang mengandung lebih banyak natrium daripada buah-buahan, sereal, dan sayur mayur. Yang kedua ada diet rendah garam, di mana makanan berikut yang harus dihindari adalah makanan yang asin, sayuran dan buah-buahan yang diasinkan, berbagai bahan penyedap aditif seperti garam dapur, bumbu masak, soda kue, kecap, saus tomat, dan lain sebagainya. Dan juga camilan yang diolah dengan soda kue. Terus ada garam dapur dan makanan nabati yang diasinkan. Untuk yang ketiga ada diet rendah lemak terbatas, di mana menggantikan penggunaan lemak hewani untuk menggoreng dan dengan lemak nabati seperti minyak jagung dan minyak kedelai. Makanan sebaiknya direbus atau ditumis dengan sedikit minyak. Pemakaian santan yang kental juga harus dihindari, seperti makanan gudeg, gulai, dan kari. Juga menghindari makanan yang kaya akan kolesterol, seperti otak dan jeroan. Ada hati, ginjal, usus, dan babat. Terus juga kue lapis legit, tarcis, kue kering, maupun mengonsumsi gorengan dikurangi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.